Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa sekali dan bersyukur sekali kalau saya bisa berdiri dan berada di tempat ini. Seperti yang bisa saudara-saudara lihat di belakang saya, tampak sebuah panorama alam laut yang begitu luar biasa indahnya. Di belakang saya tampak laut selatan di kawasan pantai atau laut Parangtritis yang berdekatan sekali dengan Bukit Parangtritis yang sangat terkenal. Saudara-saudaraku, tempat ini sangat menyenangkan, tempat ini sangat menyegarkan. Meskipun di siang hari, tetapi di tempat ini tidak terasa panas karena udara atau angin bertiup dengan begitu kencangnya, sehingga memberikan kesejukan yang luar biasa. Bahkan saudara-saudara mungkin bisa mendengar suara deburan ombak laut ini yang terdengar begitu kencang sekali. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat ombak yang menggulung di laut selatan ini dengan suara yang begitu menyenangkan di telinga, ya, saya teringat kepada firman Tuhan juga yang berbicara tentang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah kering. Bagaimana sudah bisa saksikan gelombang-gelombang laut di pantai selatan ini, di kawasan Parangtritis ini tidak pernah berhenti, bergulung-gulung, selalu datang sini berganti. Nah, saya akan bacakan sebuah ayat di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-48, ayat yang ke-17. Ditulis demikian, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Haleluya. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita semua. Di saat kita memasuki tahun baru 2021, ya, kita masih masuk pada minggu yang kedua di tahun baru ini. Di hadapan kita atau di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita masih hidup di tengah masa pandemi COVID-19 yang juga belum bereda atau belum bisa berhenti. Belum tahu juga kita keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan politik di hari-hari ke depan atau di sepanjang tahun 2021 ini. Tetapi ini ada firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Allah kita dikatakan Dia yang akan mengajar kita, umatnya. Apa yang akan Tuhan ajar kepada kita? Yaitu tentang apa yang memberi faedah. Inilah yang akan Tuhan berikan sebagai pengajarannya buat kita. Yaitu segala sesuatu yang memberi faedah, yang memberi manfaat, yang memberi kegunaan bagi kita umat tebusannya. Haleluya. Dan yang kedua dikatakan, Dia juga Tuhan Allah kita itu yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekali lagi kita tidak tahu jalan di depan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Mungkin kita harus melewati lorong-lorong yang sempit, jalan-jalan yang terjal. Mungkin ada lembah yang harus kita turuni. Ya, ada juga mungkin bukit-bukit yang harus kita daki, jalan yang tidak rata, tidak mulus. Tetapi percayalah, di sini Tuhan berkata akan menuntun kita umatnya, orang-orang percaya di jalan yang harus kita tempuh. Jalan yang harus kita tempuh itu artinya mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita jalani, itu harus kita lewati. Nah saudaraku, jalan apa yang harus kita lalui? Ya, jalan apa yang harus kita tempuh sesuai tuntunan Tuhan? Dikatakan di ayat yang ke-18, ini luar biasa. Sudah perhatikan ayat ini. Ya, Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nih, catat, camkan, renungkan firman Tuhan ini. Sekiranya kita umat Tuhan, ya, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Memperhatikan itu artinya menyimak baik-baik, ya, mendengarkan sungguh-sungguh, memahami, mengerti setiap perintahnya, dan bukan berhenti sampai pada tahap berhenti pada saat sampai proses memahami atau mengerti, tetapi kita juga harus merenungkan perintah Tuhan itu setiap saat dan
terlebih menaatinya, ya, mempraktekannya, melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan bagi kita umat Tuhan di tahun baru 2021 ini, yaitu perhatikan perintah Tuhan, lalu jalani perintah Tuhan itu, lakukan perintah Tuhan itu. Mungkin kita berkata, wah, susah melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita mampu bisa melakukan perintah Tuhan? Perintahnya itu berat, sulit aku bisa melakukannya. Saudara-saudara, kalau kita menggunakan emosi, perasaan, kehendak kita, memang kita akan merasa sulit melakukan perintah Tuhan. Tetapi kalau kita menaklukkan diri kita kepada tangan Tuhan yang kuat, dan kita berkata seperti Maria ketika malaikat Gabriel diutus mendatangi Maria, yang memberikan berita yang luar biasa kepada Maria, bahwa Maria sebagai wanita yang terpilih untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus, bayi Sang Mesias. Maria waktu itu pun berkata, bagaimana mungkin aku ini masih belum bersuami, bagaimana mungkin aku bisa mengandung, hamil, dan melahirkan, aku belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Tapi selama malaikat Tuhan memberi penjelasan bahwa bayi yang akan dikandung Maria itu karena Roh Kudus, ya. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba itu artinya apa ya? Kacung kampret, jongos, ya. Dia hanya akan dengar-dengaran dan melakukan apa yang dipesankan, diperintahkan tuannya. Dan itulah sikap Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti atau menurut perkataanmu. Jangan sudah dikasih Tuhan, biarlah sikap ini, ya, atau hati yang seperti ini yang kita miliki di sepanjang tahun 2021 ini dan tahun-tahun selanjutnya, yaitu hati seorang hamba yang mau dengar-dengaran dan mau taat kepada setiap perintah Tuhan, sekalipun perintah itu kedengarannya atau kelihatannya tidak masuk akal. Kita mungkin diperintahkan untuk mengasihi musuh atau orang yang membenci kita. Kita berkata, waduh susah, waduh sulit, nggak bisa aku ini masih emosian, masih penuh dengan kedagingan. Tapi perintah Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, berdoalah buat dia, berkatilah dia. Itu perintah Tuhan, dan kita harus melakukannya. Haleluya. Ya, demikian juga dalam hubungan keluarga, suami istri saling mengasihi tanpa reserve, tanpa syarat, ya, penuh dengan kasih, pengampunan, ya, saling memberi satu dengan yang lain. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, saling menghargai, orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak harus patuh dan menghormati orang tua. Itu perintah Tuhan. Dan ada begitu banyak perintah Tuhan yang harus kita jalani di sepanjang tahun 2021 ini. Dan kalau ini kita lakukan, saudaraku, apa yang akibatnya? Apa hasilnya? Dikatakan di ayat yang ke-18 bagian B ini, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut itu, ya, yang tidak pernah berhenti. Oh, haleluya, puji Tuhan. Inilah janji Tuhan buat kita di tahun 2021 ini, mumpung masih tahun baru. Kalau kita pegang, terima, lakukan perintah Tuhan, Tuhan berjanji, yang pertama, kita akan menerima damai sejahtera surgawi, yang dikatakan tidak akan pernah kering seperti sungai yang terus mengalirkan aliran airnya yang luar biasa derasnya. Dan yang kedua, bukannya damai sejahtera, tapi juga dan kebahagiaanmu, ini jadi Tuhan. Kita akan menerima kebahagiaan surgawi, ya, akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut itu yang tidak pernah berhenti. Ini jadi Tuhan, saudara. Haleluya, di tahun baru 2021. Mari kita menjadi umat Tuhan yang senang mendengar perintah Tuhan, yang senang merenungkan perintah Tuhan, dan yang senang melakukan, mempraktekkan, menerapkan perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari di sepanjang tahun 2021 ini. Maka ada dua janji Tuhan tadi. Kita akan menerima damai sejahtera yang tidak pernah kering seperti sungai yang akan terus mengalirkan aliran airnya yang deras dan segar. Dan yang kedua, ada kebahagiaan yang akan kita terima
seperti gelombang-gelombang laut itu yang tidak pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Bukankah ini yang dibutuhkan setiap orang hari-hari ini? Di tengah masa pandemi, di tengah keadaan yang tidak menentu, yang semuanya serba belum pasti, banyak orang cemas, banyak orang khawatir, banyak orang takut menghadapi situasi yang mencekam ini. Tapi janji Tuhan, kalau kita taat, setia, melakukan perintah Tuhan, dikatakan dua hal: damai sejahtera, kebahagiaan akan menjadi bagian kita orang percaya. Haleluya, ada sukacita, ada luar biasa dalam hidup kita karena kita diberkati oleh Dia, Tuhan kita, Allah yang menuntun dan Allah yang mengajar kepada kita jalan-jalannya yang terang, yang ajaib, yang lurus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Teruslah maju, teruslah semangat. Masuk ke tahun 2021, tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan dan lakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.